Kamarudin dari Universitas Bhayangkara. Saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan dan struktur dan fungsi CPU. Tugas mata kuliah Organisasi dan Sistem Komputer dengan kelompok 11 dengan anggota Farhan Kamarudin dan Rizky Hari Batu dengan dosen Din Hartanti Eskom MMSI tahun ajaran 2020. Kita masuk materi utama itu sistem bilangan. Sistem bilangan terdiri dari bit dan biner. Adalah ukuran terkecil data dalam sebuah komputer. Bit biasanya hanya merupakan pilihan antara 0 dan 1, di mana 0 biasanya berarti off dan 1 berarti on. Biner adalah sistem bilangan berbasis 2 atau menggunakan dua macam simbol bilangan yaitu 0 dan 1. Konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa baginya per setiap pembagian terus menghasilkan baginya kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Sini kita memiliki contoh yaitu 22. 22 dibagi 2 sama dengan 0. Karena 22 dibagi 2 itu habis dibagi 2. Menghasilkan 0. Yang selanjutnya itu 11. Hasil pembagian dari 22. 11 bagi 2 sama dengan 1. Karena tidak habis dibagi 2, maka hasil konversinya itu 1. Selanjutnya 5 bagi 2 sama dengan 1. Karena 5 bagi 2 tidak habis, maka hasil konversinya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 0 hasil konversinya, karena 2 bagi 2 itu habis bagi 2. Selanjutnya sisa 1. Selanjutnya cara penulisan hasil konversi bilangan binari dari yang paling bawah hingga yang paling atas, yaitu 1, 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengkalikan satu bilangan dengan 16, yaitu basis heksa, dengan pangkat 0 atau pangkat 1 atau pangkat 2 dan seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Misal di sini kita punya 79 AF, yaitu dimulai dari paling kanan yaitu F kali 16 pangkat 0 ditambah A dikali 16 pangkat 1 ditambah 9 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 dikali 16 pangkat 3. Hasilnya ya F yaitu 15, yang A hasil 160, yang 9 hasilnya 2304, yang 7 hasilnya 28.672, dan hasil penjumlahannya adalah 31.151. Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Cara konversi bilangan heksa ke biner mengelompokkan setiap 4 buah bilangan biner masing-masing menjadi heksa. Misalnya, kita konversi 2 heksa menjadi biner. Hasilnya bukan 10, melainkan 1010. Contohnya, A7F heksa itu 1010, 0111, 1111. Karena 10 A itu 10 jadi 1010, 7 itu 0111, 15 itu 1111. Konversi bilangan biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksa, pengelompokan binera harus 44. Contohnya 110, 1100 itu dijadiin 4 digit. Jadi 110 sama 1100. Itu 110 itu E itu 14 dan 1100 itu C 12. Itu kita masuk ke CPU, Central Processing Unit. CPU umumnya berada dalam kontrol. CPU bertukar data dengan memori. CPU memanfaatkan register internal CPU seperti MAR yang menentukan alamat di dalam memori untuk operasi read atau write selanjutnya. MBR yang berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. IO atau address register spesifikasikan perangkat IO tertentu. IO buffer register untuk pertukaran data antara modul IO dengan CPU. Selanjutnya, organisasi prosesor. Hal-hal yang perlu dilakukan CPU adalah yang pertama, fetch instruction, mengambil instruksi. Interpret instruction, menerjemahkan instruksi. Fetch data, mengambil data. Proses data, mengolah data. Write data, menulis data. Agar dapat melakukan hal-hal di atas, maka CPU perlu menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus dapat mengingat lokasi instruksi terakhir
sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. Dengan kata lain, CPU memerlukan memori internal berukuran kecil. Organisasi register. Register dalam CPU memiliki dua fungsi. Yang pertama, user visible register. Yang kedua, control and status register. User visible register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Terdiri dari yang pertama, general purpose, dapat berisi operan sembarang opcode. Yang kedua, data, hanya dapat dipakai untuk menampung data. Yang ketiga, alamat, dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. 4. Kode-kode kondisi flag, bit-bit yang disetel perangkat keras CPU sebagai hasil operasi. Kontrol dan status register adalah register-register yang digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Terdapat 4 buah register yang penting. Yang pertama, program counter, berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua, instruction register atau WR, berisi instruksi yang terakhir diambil. Yang ketiga, memory address register atau MAR, berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Yang keempat, memory buffer register atau MBR, berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Common field atau flag check-in, berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir. 0 disetel bila hasil sama dengan 0. Carry disetel apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Equal disebut apabila hasil pembandingan logikanya sama. Overflow digunakan untuk mengindikasikan overflow aritmatika. Interrupt enable atau disable digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Supervisor mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusikan dalam mode supervisor atau dalam mode user. Siklus instruksi. Eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori apabila digunakan pengalamatan tidak langsung maka diperlukan akses memori tambahan. Yang ketiga, kita dapat menganggap pengambilan alamat-alamat tak langsung sebagai sebuah sub-instruksi atau lebih. Yang keempat, kegiatan utamanya terdiri dari aktivitas pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi. Yang kelima, operan yang dibutuhkan diambil dengan menggunakan pengalamatan tak langsung. Yang keenam, setelah eksekusi dilakukan, interrupt dapat diperoleh sebelum mengambil instruksi berikutnya. Aliran data. Yang pertama, pada saat pengambilan instruksi dibaca dari memori. Yang kedua, dalam CPU, PC berisi alamat berikutnya yang akan diambil. Yang ketiga, alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Yang keempat, unit kontrol meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. Yang kelima, sementara itu PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Yang keenam, bila siklus pengambilan telah selesai, unit kontrol memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan
spesifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Yang ketujuh, apabila berisi operan, maka dilakukan siklus tak langsung. Terima kasih.